Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaifalukum, apa kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, dan tetap semangat untuk belajar dan menuntut ilmu dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali untuk belajar pendidikan agama Islam. Di kelas 2 ini kita sudah sampai pada pertemuan yang ketiga di pekan yang ketiga kuartal 2. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Mari kita simak bersama-sama. Hari ini kita akan belajar tentang beramal dalam kehidupan sehari-hari. Amalan itu terbagi menjadi 2, yaitu perkataan dan perbuatan. Ya, kita bahas satu persatu ya. Perkataan. Perkataan atau ucapan itu adalah dari lisan, dan yang lainnya adalah dari hati. Jadi ucapan itu ada di dalam lisan atau lidah kita dan juga bisa terucap di hati kita. Ucapan dengan lisan atau lidah bisa terdengar, bisa kita dengar. Namun ucapan di dalam hati tidak bisa terdengar. Ya. Jagalah hati dan lisan kita. Jangan sampai kita seperti orang yang munafik. Apa itu orang yang munafik? Apa yang dikatakan oleh lisannya atau lidahnya berbeda dengan apa yang dikatakan dengan hatinya. Itulah orang yang munafik. Jadi hati dan lisannya berbeda. Jika kita berkata yang baik, maka berkata pula lah dengan hati yang baik. Jadi harus selaras. Jika lidah kita berkata baik, maka hati kita juga harus berkata yang baik. Jika lisan kita berzikir, bertasbih di jalan yang menurun, bertakbir di jalan yang menanjak, maka hati kita juga turut berzikir. Ya. Jika lisan kita berdoa, memohon ilmu yang bermanfaat, maka hati kita juga ikut berdoa dengan sungguh-sungguh dan khusyuk. Jadi harus sesuai antara lisan atau lidah dengan apa yang dikatakan oleh hati kita. Demikian juga ketika kita mendoakan seseorang, maka hati kita juga turut mendoakannya. Jadi kita ucapkan doa melalui mulut kita dan hati kita juga turut mengucapkannya atau mendoakannya. Bukan lisan kita mendoakan kebaikan, namun hati kita mendoakan keburukan. Nah, itu adalah hal yang tidak terpuji. Nah, yang kedua, kita akan membahas tentang amal. Ya, tadi perkataan, yang kedua adalah amal. Amal itu terbagi menjadi 3, yaitu amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota badan. Amalan hati, rasa takut kita kepada Allah Ta'ala, rasa harap pembenaran, rasa tunduk dan sebagainya, rasa bahagia dan sedih, itu adalah termasuk ibadah. Nah, itu adalah yang disebut amalan hati. Jika kita bahagia ketika sesama kaum muslimin bahagia, dan kita bersedih ketika kaum muslimin itu bersedih, dan sebaliknya, jika seseorang bahagia ketika kaum muslimin bersedih, dan bersedih ketika kaum muslimin bahagia, maka ia bukanlah orang yang beriman. Ya. Jadi, sesama muslim itu ibarat satu anggota tubuh. Apabila
salah satu anggota tubuh kita mengalami sakit, maka seluruh tubuh kita juga merasakan sakitnya. Seperti itulah ibaratnya seorang muslim. Jadi jangan sampai kita merasa bahagia bila teman kita menderita. Nah, bila teman kita menderita, kita bahagia, itu tidak baik. Nah, bila teman kita bahagia, kita yang menderita. Nah, itu yang tidak boleh ya. Itu termasuk perbuatan yang buruk atau iri atau dengki ya. Tidak boleh seperti itu. Amalan lisan. Lisan adalah lidah ya atau perkataan. Gerakan lisan atau lidah kita ketika berzikir, membaca Al-Quran dan sebagainya. Itu adalah amalan lisan. Nah, sekarang amalan anggota badan. Contohnya, amal dalam bentuk perbuatan seperti wudhu, sholat, haji, dan sebagainya. Yang kita lakukan dengan seluruh tubuh kita, dengan pergerakan badan kita. Itulah adalah amalan anggota badan. Perbuatan sesuai dengan perkataan. Amalkanlah ilmu yang telah kita pelajari. Jangan sampai kita lalai atas amal. Apalagi sampai kita rajin mengajak teman berbuat kebaikan, padahal diri kita sendiri telah lalai dengan kebaikan tersebut. Ya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah, kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Al-Quran Surat As-Saff ayat 2-3. Lalu dalam ayat yang selanjutnya, Ata'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Yang artinya, mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebajikan sedang kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab atau Taurat? Maka tidakkah kamu berpikir? Terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 144. Ya, jadi jangan sampai kita mengajak orang lain atau mengatakan kebaikan tetapi diri kita sendiri tidak menjalankannya. Ya. Nah, tugas PAI untuk hari ini adalah kalian mengerjakan latihan di modul halaman 25 dan mengerjakan tugas bagian B dan C di dalam halaman berikut ini. Ya, tugas bagian B dan C dikerjakan di buku tulis PAI. Tulis jawabannya saja. Semoga kalian dapat memahami penjelasan Ustazah kali ini dan dapat mengerjakan tugasnya dengan baik. Jazakumullah khairan. Wabarakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.